Oke, ketemu lagi dengan Asup dalam channel YouTube saya yang baru dibuat minggu ini. Kali ini kita akan bahas tentang Z-score, lalu dikaitkan dengan probabilitas, di mana probabilitas dalam hal ini dikaitkan dengan Z-score dan kurva normal. Bahasan mengenai Z-score dan probabilitas ini sangat erat kaitannya untuk statistik inferensial, karena dalam inferensial statistik banyak sekali pengujian signifikansi yang didasarkan oleh probability yang menggunakan Z-score sebagai acuannya. Oke, yang sebelumnya perlu kita ketahui dulu tentang distribusi. Distribusi dari perspektif central tendency, terutama nilai min-nya, nilai rata-ratanya, dan variabilitas, yaitu standar deviasi. Nanti dua hal ini, central tendency min dan variabilitas standar deviasi, akan digunakan untuk mengetahui posisi skor yang diperoleh oleh seseorang, lalu dalam hal ini lokasinya di dalam distribusi itu ada di mana. Yang akan dilakukan dalam transformasi dari raw score menjadi nilai Z-score ini adalah untuk mengetahui letak si skor tersebut di dalam distribusi itu ada di mana. Ada dua acuan yang akan digunakan. Yang pertama adalah nilai min, di mana nilai min ini adalah dilihat suatu skor itu berada di atas atau ada di bawah min. Nah, jaraknya itu menggunakan satuan standar deviasi untuk mengetahui apakah dia jauh atau dekat dari nilai min-nya. Misalkan kita punya skor 76 dalam suatu tes. Pertanyaan berikutnya yang biasanya muncul, bagaimanakah performa kita dalam tes tersebut dengan nilai 76? Biasanya untuk mengetahui posisi kita di dalam suatu distribusi, kita perlu informasi yang lain. Informasi yang lain itu biasanya dibandingkan dengan yang lain dapat nilainya berapa ya. Kalau nilai saya lebih besar, mungkin saya dalam posisi yang lebih baik. Tetapi lebih baiknya berapa besar, berapa jauh dari rata-rata kebanyakan orang. Kita akan mendapatkan informasi, biasanya acuan yang paling sering digunakan rata-rata, kebanyakan, atau kalau dalam bahasa matematika itu average-nya berapa. Kalau nilai 76, lalu dalam hal ini nilai min-nya 70, maka nilai 76 ada di atas nilai rata-ratanya. Tetapi tidak kalau min-nya lebih besar dari 76, misalkan 86. Jadi posisi kita relatif ditentukan oleh kebanyakan dari yang lain dapat nilainya berapa. Nah, yang lain ini diasumsikan menggunakan min sebagai acuannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar kalau skornya 76, minnya 70, seberapa besar jaraknya dari rata-rata tersebut? Yang bisa diketahui adalah hanya sekitar 6 poin di atas min. Tapi 6 poin itu bisa merupakan jarak yang besar sekali atau cuma sedikit di atas min, sehingga kita perlu mendapatkan informasi tambahan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah standar deviasi. Ada dua bentuk distribusi, ada dua distribusi, satunya distribusi A dengan standar deviasi 3, distribusi B standar deviasinya 12. Kedua kelompok ini sama dengan mendapatkan rata-ratanya 70. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan prinsip distribusi normal, maka dengan standar deviasi yang kecil, 3, maka posisi 76 akan jauh hampir di paling ujung kanan di dalam distribusi. Sehingga interpretasinya adalah bahwa nilai 76
merupakan big distance dari 70. Berbeda kalau distribusinya memiliki standar deviasi yang besar, misalkan 12, di mana angka 76 berada di tengah, hampir tengah bahkan, slightly above the mean. Jadi dalam hal ini, dengan nilai yang sama, dengan mean yang sama, belum tentu posisinya sama, tergantung dari standar deviasi distribusinya. Ini adalah rumusnya untuk mengetahui posisi suatu skor di dalam distribusi. Notasinya Z-score, di mana Z-score kalau secara verbal adalah selisih skor terhadap mean dalam satuan standar deviasi. Kita akan coba cari penjelasan tambahan dalam hal ini. Sekali lagi, untuk mengetahui posisi skor di dalam individu, ada dua hal yang perlu diperhatikan angka Z-score, yaitu tanda plus atau tanda minus. Tanda plus menunjukkan bahwa posisi skor tersebut ada di atas rata-ratanya. Kalau tanda minus menunjukkan ada di bawah. Nah, besaran angkanya menunjukkan jarak satuan dalam standar deviasi. Kita cobakan mencari jawabannya, tapi saya coba kalian pause video ini, lalu coba jawab dahulu, baru saya akan menjelaskan. Ini kalau yang saya akan lakukan, saya sambil jalan akan menjelaskan. Silakan kalian pause, lalu coba berhitung. Suatu populasi min-nya 50 dengan standar deviasi 10. Berapakah Z-skornya kalau skornya 65, 50, dan 40? Kalau skornya 65, berarti 65 dikurang 50, 15 dibagi 10, sama dengan 1,5. Jadi berapa Z-skornya kalau 65? Berarti plus 1,5. Kalau 50, Z-skornya 0. Kalau 40, minus 1. Cek apakah yang kalian hitung benar. Soal kedua, lalu pause lagi ya. Dengan distribusi yang sama, min-nya 50 dan standar deviasi 10, sekarang kita cari nilai skornya. Kalau Z-skornya didapatkan plus 1,4, minus 0,8, dan plus 2,5. Kalau Z-skornya 1,4 plus, berarti dia ada di atas min. Di atas min berarti konsekuensinya lebih besar dari 50. Maka kalau Z-skornya plus 1,4, maka skornya adalah 64. Kalau Z-skornya minus 0,8, maka skornya adalah 42. Kalau Z-skornya plus 2,5, maka Z-skornya adalah 75. Kalau Z-skornya 2,5, maka skornya adalah 75. Kita cobakan soal yang ketiga. Setelah soal muncul, silakan di pause. Suatu populasi min-nya 65, skornya 59. Berarti dalam hal ini Z-skornya harusnya negatif karena nilai 59 berada di bawah 65 sejauh 6 poin. 6 poin ketika dikonversi menjadi Z-score sama dengan 2. Minus 2 ini berarti menunjukkan di bawah min. Berapakah standar deviasinya? Standar deviasinya adalah 3. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa standar deviasi tidak pernah negatif ya. Jadi kalau dijawabnya negatif, jadi salah. Oke, well done. Kita coba lagi. Kalau populasinya min-nya 100 dengan standar deviasi 10, berapakah Z-score untuk skor 106 dan 87? Di pause, silakan hitung dulu. Ya, jawabannya untuk Z-score pada skor 106 adalah plus 0,6. Untuk skor 87, Z-score-nya adalah minus 1,3.
Pause lagi, lalu coba jawab. Cari raw score dari z-score kalau plus 1,2 dan kalau z-score-nya minus 0,8. Kalau 1,2 maka skornya adalah 112. Kalau z-score-nya minus 0,8 maka skornya adalah 92. Berikutnya, silakan pause dulu lalu coba jawab. Populasi nilainya 85 dan standar deviasinya 20. Wah, ini distribusinya agak nggak enak nih. Pertama, min-nya nilai rata-ratanya itu 85, kemudian standar deviasinya besar. Carilah raw score kalau z-score-nya plus 0,6 dan minus 2,3. Pause, silakan jawab dulu. Skor kalau z-score-nya sama dengan plus 0,6, berarti dalam hal ini nilainya adalah jaraknya 0,6 dikali 20 atau 12 poin. 12 poin karena z-score-nya positif, maka 12 poin di atas min, yaitu berarti 97. Untuk z-score 2,3 minus, hati-hati, kadang-kadang ketelitian kita juga perlu diuji dalam z-score karena ada tanda minus, yang menunjukkan berarti skornya berada di bawah min. 2,3 kemudian minus dikalikan dengan 20 berarti 46. Kemudian 46 dari 85 berarti dalam hal ini jaraknya 46 poin, berarti skornya adalah 39. Oke, good. Yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan transformasi dari suatu skor ke dalam z-score, dan kalau misalkan skornya ada banyak, maka bentuk distribusi dari z-score itu tidak berbeda dengan original raw score-nya. Jadi kalau analoginya ini adalah seperti fotokopi diperbesar atau diperkecil, sehingga dengan demikian tidak berbeda bentuk distribusinya. Yang kedua adalah propertinya dalam z-score nilai min-nya. Jadi kalau semua z-score itu dirata-ratakan, maka rata-ratanya akan sama dengan 0. Karena dalam hal ini ada yang nilainya di atas min, ada di bawah min, tengah-tengahnya adalah 0. Properti yang ketiga adalah standar deviasi dalam z-score selalu 1. Karena satu standar deviasi sama dengan 1 z. Nah, kalau ditanyakan aplikasinya apa yang digunakan dengan z-score, cenderung adalah untuk perbandingan, baik sifatnya intra-individu di dalam satu orang dan inter-individu. Jadi dalam hal ini, contoh kalau seorang namanya Bob, misalkan dapat skornya 60 pada ujian apa dan berapa pada ujian yang lain, maka kalau dilihat dari nilainya, cenderung kita akan mengatakan bahwa nilai yang lebih tinggi lebih baik. Tapi belum tentu juga sebetulnya. Pertama, karena kita nggak tahu jumlah soalnya berapa. Yang kedua, posisi skornya ada di mana di dalam kelompok. Jadi boleh dikatakan untuk menentukan posisi yang lebih baik di dalam kelompok ada di mana, maka digunakanlah z-score sebagai referensi. Perbandingan juga bisa dilakukan antar individu. Jadi ada intra, ada inter-individu. Jadi dalam hal ini sekali lagi gunakanlah z-score sebagai perbandingan. Oke, sekarang kita kaitkan z-score dengan probabilitas. Sebelum melangkah lebih jauh probabilitas dengan z-score, kita bahas dulu apa itu probabilitas. Kaitan dalam penelitian, kita menganggap bahwa sampel yang merupakan representatif dari populasi didapatkan secara probabilitas sebetulnya. Jadi kita akan mendapatkan sampel
yang mungkin diperoleh dari populasi itu seperti apa kondisinya. Jadi yang akan dilakukan adalah sampling dari populasi ke sampel. Kalau kita menggunakan tipe yang probability sampling, kemudian hasil di sampel kita olahkan, lalu kita simpulkan atau kita generalisasikan ke populasi. Dianggap bahwa hasil di sampel merupakan cerminan di populasi. Populasi digambarkan oleh sampel karena dianggap representatif populasi ada di sampel. Ketika kita menjalankan penelitian terutama inferensial statistik, di mana kita akan menguji hipotesis yang ada di populasi untuk diuji secara empiris, apakah dalam hal ini hipotesisnya ditolak atau diterima, atau bahasa kerennya adalah signifikan apa tidak, maka akan menggunakan probabilitas dalam hal ini. Probabilitas pada dasar adalah peluang kebolehjadian, di mana kebolehjadiannya ini adalah perhitungan rasio antara semua kemungkinan yang ada, kemudian itu menjadi penyebut, kemudian berapa jumlah kategori kejadian yang kita inginkan. Jadi saya pikir ini hal yang simpel. Jadi kalau dikatakan probabilitas untuk mendapatkan King of Heart dalam kartu remi jumlahnya 52, maka dalam hal ini jawabannya 1/52 karena King of Heart itu cuma ada satu. Kemudian probabilitas untuk mendapatkan Ace ada 4 dari 52, jadi 1/13. Kemudian selecting red spade. Red merah, spade itu waru kalau bahasa Indonesianya. Jadi boleh dibilang ini tidak ada. Jadi peluangnya sama dengan 0. Untuk koin, kemudian dadu saya pikir sudah biasa ya, kelereng dan seterusnya. Nilai probabilitas dalam hal ini sifatnya berupa proporsi atau persentase atau pecahan. Jadi boleh dikatakan ini angkanya kalau menggunakan persentase 0 sampai 100, kalau menggunakan proporsi dari 0 sampai 1. Kita tahu bahwa kalau misalkan peluangnya 0 berarti mustahil. Kalau peluangnya 100 berarti dia akan selalu. Jadi peluang bergerak di antara 0 sampai 100% dari 0 sampai 1 dalam proporsi. Kalau kita melakukan sampling dengan cara random, kita akan mengetahui bahwa hasilnya seperti apa tergantung dengan metode with replacement dan without replacement. Maksudnya apa? Kalau kita punya satu jar kelereng, dalam hal ini kita akan melakukan pengambilan sampel untuk dikatakan bahwa dia sifatnya equal chance. Misalkan kita punya 10 kelereng, lalu warnanya 6 merah, 4-nya putih. Maka berapakah peluangnya? Ya, God bless me. Maka peluangnya dalam hal ini untuk mendapatkan warna putih, dua warna putih adalah 4/10 atau 0,4. Nah, kalau with replacement, kita ambil satu dulu, lalu dikembalikan. Jadi dalam hal ini kalau misalkan dari 10 kelereng kita ambil satu, kebetulan dapatnya putih, berarti peluangnya kan tetap 4/10. Tapi ketika tidak dikembalikan without replacement, maka peluang mendapatkan putih berbeda dengan pengambilan pertama karena ketika diambil yang kedua, kelerengnya sisa 9. Kalau misalkan mau dikembalikan lagi, tetap jadi 10, maka peluangnya sifatnya equal chance. Tapi biasanya proses sampling paling umum adalah diambil sekali dua, nggak diambil satu-satu. Kalau dikaitkan dengan distribusi frekuensi, dalam hal ini bisa juga dilihat dari grafik atau dari tabelnya, sehingga kita bisa melakukan perhitungan proporsi dari probabilitas tertentu, kemudian kita akan coba kaitkan ini dengan kondisi di populasinya. Contoh, ada 10 nilai,
1, 1, 2, 3, dan 5, 6. Kemudian berapakah kemungkinan untuk mendapatkan skor yang lebih besar dari 4? 4 itu artinya sebagai batas. Yang lebih besar dari 4 itu adalah 5 dan 6. Kita tinggal lihat aja, ini ada 2. Lalu kita lihat totalnya udah berapa, 2/10. Simpel lah ya. Yang biasa juga dibahas dalam topik probabilitas entah di SMP atau di SMA adalah eh, perkalian ataupun pertambahan. Jadi kalau kita bahas satu-satu, multiplication. Multiplication itu sifatnya dan itu artinya kedua kondisinya harus terpenuhi untuk mendapatkan anak perempuan dan yang memiliki warna coklat. Jadi kalau ini peluangnya untuk mendapatkan perempuan 0,8, untuk coklat misalkan 0,25, maka kalau multiplication kondisi untuk mendapatkan anak perempuan dan berwarna mata coklat itu adalah perkalian. Jadi kalau dan dikali. Kalau misalkan seperti ini 10 buah kelereng 2, 3, 5, kemudian mengambil pertama kali warna kuning, kuning ada 3 dari total 10, berarti 3/10. Kemudian mendapatkan biru, setelah yang pertama diambil kembali, ini 5/10. Jadi ini kalau pointer yang kedua berarti dia with replacement, without replacement karena tidak dikembalikan lagi. Jadi ini tergantung kondisinya, dikembalikan atau tidak dikembalikan, with atau without replacement. Kalau additional yang atau ini boleh dibilang nggak apa-apa yang mana aja. Jadi sifatnya kalau atau itu ditambahkan. Kalau mendapatkan nilai 1, 2, atau 3, maka peluangnya ada setengah. Totalnya ada, kejadiannya ada 6, dua sisinya ada 6, yang kita harapkan ada 3 macam. Jadi dalam hal ini 3/6. Oke, sekarang kita kaitkan dengan distribusi normal yang tadi dibahas di bagian awal. Jadi mungkin kita bahas dulu apa itu distribusi normal. Distribusi normal, ini kurvanya nih, adalah bentuk distribusi teoretik sebetulnya yang memiliki single mode. Di tengah ini adalah modusnya ini di tengah-tengah, minnya juga itu juga, mediannya juga itu juga. Ini dalam hal ini sifatnya simetris. Jadi kalau sisi yang kanan merupakan cerminan sisi yang kirinya. Jadi kalau semakin ke ujung, frekuensinya semakin kecil, makin sedikit. Yang frekuensi paling banyak ada di bagian tengah. Oke, ini kaitannya dengan tabel di bukunya Gravater Wallnau, Appendix B. Untuk bahasan Z-score, kurva normal, kita akan menggunakan tabel Appendix B gitu ya, unit normal table. Di sini ada 4 kolom, A itu untuk Z-score-nya, B untuk proportion yang big, C untuk yang small, D untuk diantara min dan suatu nilai Z-score. Kita bahas untuk area dulu. Yang di tengah-tengah selalu nilainya nilai min-nya. Lalu kalau ada suatu skor ditaruh di satu titik di sini, maka dalam hal ini area B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana. Area B itu nilai paling kecilnya setengah. B itu mungkin gampangnya kalau saya bigger, yang lebih besar. Jadi kalau satu titiknya di sini, maka nilainya untuk B adalah yang lebih besar. Jadi dari titik ini ke kiri luas areanya ini kalau diarsir ini adalah area B. Area yang ini adalah area C. Saya biasanya B bigger, C smaller. Area delta adalah antara min dengan suatu skor. Jadi ini area delta. Kita coba area B dan C.
Jadi kalau di sini berarti dari titik X ini skornya ke sini adalah B, yang sini adalah C-nya. Tinggal dibalik aja sama. Jadi dalam hal ini biar gampang, B ditambah C sama dengan 1 atau 100%. Area C, ini nih C, ditambah D di sini sama dengan setengah. Karena memang dibatasi oleh titik tengah di sini. Area B, ini B ini area yang besar, dikurangi area delta yang ini nilainya setengah. Jadi hubungan antara B, C, dan D mungkin ini yang paling esensial untuk dipahami. Sama, kalau ini tinggal dibalik aja, tadinya skornya ada di kanan, ini ada di kiri. Area B-nya ini bigger, yang ini area smaller, kalau dijumlahkan sama dengan 1 atau 100%. Area C, ini C, ini area delta, kalau ditambahkan setengah, area B, bigger, dikurangi delta sama dengan setengah. Nah, kaitan antara distribusi normal dengan z-score, jadi dalam hal ini kita akan mengenal area sebetulnya. Luas area antara 0 sampai 1 adalah 34,13%, antara 1 sampai 2 adalah 13,5%, dan sisanya 2,28. Ini kalau dijumlahkan 3 area ini, jadi yang lebih besar dari 0, z-score-nya total 50%. Di sini juga sama karena simetris. Oke, kita coba berhitung dengan menggunakan data yang ada di sini ya. Silahkan kalian coba pause dulu, lalu coba jawab. Oke, kita cobakan berapa probabilitas P untuk mendapatkan skor yang lebih besar dari 168. Caranya adalah nilai yang diketahui, skor yang diketahui, itu dikonversi dulu menjadi z-score. Kita mau menentukan z-score-nya. Z-score masih ingat bahwa skor dikurangi min dibagi standar deviasi. 168 dikurangi 162, 6 poin. 6 poin dibagi 6 sama dengan 1. Jadi yang dilakukan adalah dalam hal ini yang dilakukan ini, ntar ya, saya coba ganti warna dulu. Oke, ini. Jadi ketika kita mendapatkan nilai 168 sama dengan 1, di sini kan nilainya 1. Kemudian hati-hati dengan tanda baca, ini tanda bacanya lebih besar artinya di kanan. Jadi ini adalah areanya di sini nih. Mudah-mudahan bagus. Lewat. Ya udahlah ya. Jadi berapa luas areanya? Probabilitasnya adalah 13,59 plus 2,28. Kurang lebih 15,87%. Jadi probabilitasnya adalah 80 berapa tadi? Probabilitas untuk mendapatkan skor yang lebih besar dari 168 cm adalah 15,87 cm. Ini gimana balikinnya lagi? Oke. Yang kedua adalah berapa probabilitas untuk mendapatkan skor lebih besar dari 154. Kita hitung dulu z-score-nya. Z-score adalah 154 dikurang 162 minus 6. Minus 6 dibagi 6 sama dengan minus 1. Jadi ini titiknya di sini nih. Ini 1.
Kemudian yang ditanyakan adalah probabilitas lebih besar itu berarti ke kanannya gitu ya. Jadi ini areanya di sini nih. Iya. Oke lah, bagus. Nah, berarti luas areanya adalah, kalau kita mau lebih simpel, di tengah-tengah ini kan berarti 50%. Luas area di sini sama dengan luas area di sini. Jadi 50% ditambah 34,13%. Berarti ini 84,13% probabilitasnya. Gampang ya? Next. Coba pause dulu, lalu kalian coba jawab. Probabilitas untuk mendapatkan skor antara 156 sampai 168. Nah, ini ada dua nilai nih, dua titik. Jadi 156 kita jadikan z-score, ini berarti areanya adalah minus 1 ya. Kalau 168 itu berarti plus 1. Jadi areanya adalah area yang ini nih. Iya. Berarti luasnya adalah 34,13%. Yang ini juga sama, berarti 68,26%. Oke, soal yang kedua, 150 sampai 174. Saya coba hapus dulu. Oke, bisa. 150 kita jadikan z-score, berarti dia sebanyak 12 poin di bawah 162. 12 dibagi 6, 2, karena ada di bawah berarti dia ada di sini, ada di minus 2. Jadi ini minus 2. Oke. Jelek. Kemudian 174 kita cari z-score-nya. 174 itu berarti nilainya 12 poin di atas 162. 12 bagi 6 sama dengan plus 2 sini. Jadi areanya ini besar sekali nih. Ya. Oke, jadi dalam hal ini luas areanya adalah 34,14, ada dua luas area. Kemudian ada 13,59, ada dua area juga simetris. Lalu berapa totalnya? Silakan dijumlahkan saja. 34 tambah 34 tambah 13 tambah 13. Ya, kurang lebih 95% lebih dikit gitu ya. Oke. Berikutnya adalah angkanya tidak persis nih. Angka z-score tidak bulat. Coba pause dulu, lalu coba hitung ya. Kalau ini perlu menggunakan tabel kurva normal. Oke, sekali lagi cari dulu z-score-nya. 160, z-score-nya berapa? Jadi ini 160 dikurang 162, susah juga gambar pakai mouse. Dibagi 6 sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3 gitu ya. Biar gampang, ini 0,33. Abaikan tulisannya jelek, pakai mouse soalnya. Kemudian 170 kita carikan z-score-nya, berarti dia 8 poin di atas 162, berarti 8 per 6 sama dengan 1,33 gitu ya. Iya. Ini jangan lupa nih, ini tanda minus nih. Karena negatif.
Jadi dari 0,33 kurang lebih di sini, biar memudahkan gambar garis vertikal deh. Iya. Kemudian 133 di sini biar saya tuliskan 160. Kemudian 170 ini Z-score 1,33 berarti lebih besar sedikit di sini. Nah, oke. Kita akan arsir di antara dua garis kuning ini. Kita cari luas areanya berapa dengan kurva normal. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita pahami dulu konsep area tadi. Ada apa, B, C, D. Jadi boleh dikatakan di sini ada dua area delta. Ini saya arsir dua kali. Ini adalah area D1. Ini D1 gitu ya. Delta 1. Yang ini delta 2. Aduh, jelek banget sih. Nah, kita cari menggunakan kurva normal. Oke, kita cari luas area D1 berapa, D2 berapa dengan bantuan kurva normal. Z-score-nya 0,33. Kalau luas area di tabel kurva normal, abaikan masalah tanda negatif. 0,33. 0,33 ini area deltanya adalah yang ini nih. 1293. 1293. 0,1293. Oke, baguslah. Delta 2 adalah kalau Z-score 1,33. 1,33 kita cari di sini Z-score-nya kolom A 1,33, areanya area delta 133, area delta. Delta tadi yang mana nih? Delta yang ini nih, kolom paling terakhir ya. Kolom paling terakhir 133. Ini 4082. 0,4082. Nah, lalu berapa probabilitas untuk mendapatkan skor antara 160 sampai 170? Tinggal tambahkan saja kedua area D1 dan D2. Oke. Sekarang kita cobakan yang 150 sampai 160. Ini ngapusnya gimana ya? Kita cobakan aja. Erase all ink on slide. Bisa. Oke, 150 dan 100 sampai 160. 150 kita cari Z-score-nya. Berarti ini ada 12. Selisihnya terhadap ini berarti dari sini. Oke, 12 persis di 100 di minus 2 Z-score. Kemudian 160 tadi 1,33 gitu ya. Nah, oke, ini garis kuning juga biar gampang. Oke. Nah, oke. Ya, silahkan coba dijawab dulu kira-kira area apa yang dipakai. Oke, saya coba jawab. Area yang dipakai adalah dalam hal ini kita masih pintar-pintar juga nih. Sebetulnya ini adalah seperti gambar dengan luas area yang pertama adalah dari 0 sampai 2, minus 2. Ini berarti kalau gitu untuk area ini kita akan menggunakan alat bantunya berupa luas area antara min sampai dengan suatu skor disebut dengan area delta.
A. Delta. Kemudian ini kita sebut D1 aja nih. Nah, D1 dengan nilai Z-score-nya sama dengan minus 2 A. Kalau 160 juga sama nih, ini adalah area delta. Jadi nanti kan yang kita cari sebetulnya area yang diarsir kuning. Kemudian yang diarsir warna apa ya? Warna merah. Ini adalah pengurangnya. Jadi luas area D1 nilainya 2 untuk 160 itu D-nya tadi kan kita sudah hitung sama dengan minus 0,33. Oke. 2 area delta ini D2. Tadi 0,33 kita dapat berapa ya? Cari lagi aja deh. 0,33. Area deltanya 1293 sama dengan 0,1293. Kemudian kalau Z-score-nya 2 adalah 34,13 plus 13,59 sama dengan berapa nih? 47,72 sama dengan saya ganti warna dulu, kuning sama dengan berapa tadi? 34 ditambah 13 sama dengan 47,13 tambah 59 sama dengan 72. Nah, berikutnya kita tinggal hitung nih 0,4772 dikurang 0,1293. Udah mulai susah ngitungnya, saya pakai kalkulator aja deh. Gimana ini kalkulator? Kalkulator ini dia. Oke, kalkulator 0,4772 dikurang 0,1293 sama dengan, jadi jawabannya adalah 34,79. Jadi dalam hal ini probabilitas untuk mendapatkan orang dengan tinggi badan 150 sampai 160 adalah 34,79% atau dalam proporsi 0,3479. Oke, kalau ditanyakan berapa batasan untuk Huygens 5%, kita cari di sini 5% nih. Jadi kalau ini 2,5, 2,28, 5% kita sinilah. Ini adalah area C. Kita cari area C yang 5% ya. Area C 5%, area C 5%, area C 5%. Nih C-nya di sini 5%, kita cari. Nah, ini nih. 0,164 segini. 0,165 segini, tengah-tengahnya kali ya. Jadi kalau saya tulis 1645 kali ya. Sama dengan Z-nya sama dengan 1,645. Dapatnya dari mana sih? Ulangi lagi, di antara dua angka ini nih, 5% di antara 1,64 sampai 1,65, tengah-tengahnya 1,645. Kemudian kalau menggunakan 5% keduanya berarti di sini
2,5%, kirinya 2,5%, kanannya 2,5%. 2,5 sini lebih dikit kali ya. Nah, ini kan 2,28, 2,5 kan sedikit lebih besar. Ini deh. Atau saya gambar di sini deh lebih bersih. Uh, jadi z-score-nya kurang lebih sedikit lebih kecil dari 2. Kita lihat deh, kalau 2,5% berarti area C-nya 2,5% ya. Kalau di combine kan jadi 5%. 2,5 berarti 0,025 itu ya. 0,025. Ini ada pas nih. Berarti kalau z-score dengan combine 5% berarti 1,96 nih. Jadi di sini batasannya 1,96, jangan lupa minus. Ini plus 1,96. Oke, itu rasanya yang bisa dibahas dari probabilitas dikaitkan dengan distribusi normal dan sebelumnya menggunakan z-score. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.